Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Maimunah, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Barito Kuala. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang kegiatan diseminasi modul 1.4 Budaya Positif. Diseminasi ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Jejangkit, tempat saya mengajar. Untuk pemateri pada kesempatan kali ini adalah dari 3 calon guru penggerak yang juga berasal dari sekolah saya, yaitu Ibu Hajah Dese Yudiani, Ibu Ida Mahdalina, dan saya sendiri Siti Maimunah. Konsep inti budaya positif. Pertama ada paradigma belajar, selanjutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, kebutuhan dasar manusia, selanjutnya ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Jejangkit Bapak Kasmudin MPD, yang kami hormati Pengawas Pembina SMA Negeri 1 Jejangkit Bapak Haji Paransi, yang kami hormati Wakil Kepala SMA Negeri 1 Jejangkit Ibu Endang Heriastuti, Ibu Sri Wuritani Rahayu, dan Bapak Zainal Mutakin, yang kami hormati Dewan Guru beserta staf tata administrasi SMA Negeri 1 Jejangkit dan rekan-rekan calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Barito Kuala yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya jualah pada hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif demi pemenuhan tugas dalam kegiatan pendidikan guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Barito Kuala. Shalawat serta salam selalu kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabat, sahabat, serta pengikut beliau ila yaumil akhir. Baiklah, kita mulai kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif kegiatan pendidikan guru penggerak pada hari ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Terima kasih. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Berkah dalam kegiatan ini kami mohonkan dengan hormat kepada Bapak Uspianur SAG untuk memimpin doa. Terima kasih Bapak Uspianur, semoga kegiatan kita pada hari ini mendapatkan berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.
Selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 1 Jejangkit. Pada yang terhormat Pak Kasnudin PD, disilakan. Juni 2024 kita bisa berhadir di sini, berkumpul di sini dalam kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 di SMA Negeri 1 Jejangkit. Salam selalu kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Paransi selaku pengawas pembina di sekolah kita SMA Negeri 1 Jejangkit, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, dan Bapak Ibu tenaga asesmen sekolah yang saya hormati. Terkhusus ini untuk calon-calon guru penggerak di sekolah kita, Ibu Desi, Ibu Imai, Siti Maimunah, Ibu Ida Madalina. Ini ada 3 orang. Alhamdulillah ini sekali lagi kita panjatkan kepada Allah, ini para calon guru penggerak di sekolah kita ini sudah melalui tahapan-tahapan hingga sampai ke tahap ini, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif sebagai bagian dari pendidikan dan pelatihan calon guru penggerak. Perlu dilaporkan juga ini alhamdulillah di sekolah kita untuk angkatan ke 10 lah, 8 kan? Ini 10. Angkatan ke 10 ini sekolah kita ada 3 orang calon guru penggerak. Ini tentu saja menambah kekuatan di sekolah kita. Kalau kemarin juga saya sempat mengikuti ini kegiatan disiplin positif ini di Banjarmasin. Kira ini untuk melaksanakan ini nantinya bisa kita bersama-sama ya, dan dipandu oleh kawan-kawan ini kita melaksanakan yang namanya disiplin positif. Jadi itu disiplin ya, kita seperti lagi ya. Jadi ini paradigma yang seperti itu tidak akan berlaku lagi. Jadi kita menggunakan disiplin positif yang sudah dicanangkan oleh Mendikbudristek ini. Kita penyegaran terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa berdiri untuk memudahkan pergerakan kiri kanan, belakang, depan, bisa kiri di samping-samping meja. Ayo Lutfi, ikut Lutfi. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kepada kegiatan inti kita, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan pertama oleh Ibu Hajah Desi Yudiani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsep inti budaya positif yang pertama itu ada paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga ada teori motivasi. Terus yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol guru. Yang keenam adalah keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk yang pertama, tentang perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma pembelajaran itu pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Seperti kita ketahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama apa yuk? Apa? Diferensiasi konten. Proses produk itu berasal dari berdiferensi secara strategi. Yang kedua adalah peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya. Terus yang ketiga adalah tujuannya untuk mewujudkan profil pelajar panjang. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif di sini adalah pendekatan yang menekankan pentingnya membangun hubungan yang kuat dan saling menghormati antara orang tua, guru, dan anak-anak. Terus, disiplin positif itu berfokus pada penguatan perilaku baik melalui pujian dan penghargaan daripada hukuman. Dengan disiplin positif, anak-anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari tindakan apa yang mereka lakukan, mengembangkan rasa tanggung jawab, dan belajar mengelola emosi mereka secara sehat. Terus, disiplin positif itu mendorong komunikasi yang terbuka jujur, serta memberikan anak-anak rasa aman dan kepercayaan diri. Sedangkan nilai-nilai kebajikan adalah fondasi penting dalam membentuk karakter yang kuat dan bermoral. Nilai-nilai kebajikan itu mencakup sifat-sifat seperti kejujuran, integritas, rasa hormat, dan empati terhadap sesama. Jadi dengan menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling mendukung. Jadi kebajikan juga akan membantu kita menghadapi tantangan dengan kepala tegak dan hati yang lurus, serta memungkinkan kita untuk memberikan dampak yang positif pada komunitas di sekitar kita. Nah, ini adalah contoh disiplin positif dan nilai kebajikan. Di situ ada disiplin beribadah. Kita sebagai umat Islam tentu saja kalau dalam satu hari kita bisa melaksanakan sholat berjamaah, tapi kita melaksanakan 5 waktu ya. Dan itu sudah ditentukan waktunya. Nah, misalnya isya jam berapa, maghrib jam berapa, subuh jam berapa, itu sudah ada ketentuannya. Terus dari gambar kedua itu tentang saling menghormati. Dan yang ketiga adalah kerjasama atau kolaborasi. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasar kita. Jadi ketika seorang murid itu melakukan misalnya suatu perbuatan
Dan kebutuhan dasar yang terakhir adalah kesenangan. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Jadi kalau salah satu dari kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka ada perilaku-perilaku mungkin yang tidak bagus. Oke, lanjut. Nah, silakan ditonton dulu. Baik. Dari video tadi, mungkin Bapak Ibu sudah pernah menonton Bernard ini? Belum. Ada yang ingat, ada yang belum. Dari video tadi yang kita simak tadi, kebutuhan dasar apa saja yang terpenuhi di situ, yang Bernard lakukan tadi? Mungkin ya Pak Bernard. Jadi menurut Lulu si Bernard tadi ingin memenuhi kebutuhan dasar berupa kesenangan. Dapat dilihat dari forum mukanya yang senang sekali melihat gunung yang tinggi. Apa yang dibayangkan dia ingin naik. Begitu alatnya jatuh dia pun tetap tersenyum karena dia ingin bersenang-senang. Ternyata dia bisa bersenang-senang dengan caranya. Dan alhamdulillah itu terpenuhi. Jadi menurut Lulu ya nomor 5 yang kesenangan. Kesenangan. Kebutuhan dasar kesenangan. Dan nomor 4. Ibu silakan sini Bu. Adalah yang nomor 4, kebebasan untuk berekspresi, berkreasi, kreatif, meningkatkan untuk meningkatkan dia di situ ada stamina, ada kebebasan yang kita rasakan. Wah saya bebas. Itu aja Ibu. Terima kasih. Oke lagi. Ya Buri, ya Buri. Kalau melihat dari potongan itu memang ada 5 unsur kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, Bernard tuh ingin melakukan pendakian di gunung es. Itu merupakan kebutuhan kesenangan. Kemudian juga dia juga ingin merasakan kebebasan sebagaimana berfoto di alam bebas. Kemudian yang ketiganya penguasaan. Dia berusaha untuk menguasai bagaimana caranya bisa sampai ke puncak meskipun alat itu jatuh ke bawah. Nah, ketika dia karena tadi nempel di dinding, berarti dia bisa menggunakan potensi dirinya dengan alat yang jatuh tadi. Kemudian, setelah alat jatuh kan itu ada yang namanya kebutuhan bertahan hidup. Bagaimana supaya kita tetap jatuh ke bawah? Kalau orang mau jatuh ke bawah itu pasti mati. Oke, berarti kan ibaratnya ya hidup lagi gitu dah. Dan yang terakhir, ini biasanya ini rasa ingin diterima bahwa dia mampu untuk melakukan sesuatu yang Terima kasih. Sepertinya sudah diwakili oleh Pak Sukron semua ya. Tapi intinya dia sebenarnya pengen mencapai penguasaan itu nomor 3 sampai ke puncak gunung es. Nah, kalau sudah diterima apa yang diinginkannya itu maka baru ingin mendapatkan rasa diterima setelah dia mampu menguasai puncak tertinggi yang diinginkannya tadi. Nah, sebenarnya memang semuanya sudah tercapai oleh di video tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawaban yang Ibu Endang berikan, Ibu Rahimah berikan, Pak Supran berikan, Ibu Uri berikan, ya benar sekali. Yang semuanya benar dan yang paling tepat tadi adalah jawaban Pak Supran. Bahwa Bernard tersebut itu sudah melakukan 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang pertama tadi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang sifatnya fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah,
Yang kedua, dari kebutuhan dasar manusia tadi itu adalah kebutuhan sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini ada 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, serta kebutuhan untuk merasa bagian dari suatu kelompok. Oke, yang ketiga, penguasaan. Untuk yang ketiga, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Jadi didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten dan diakui serta dihormati. Kebebasan. Yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal-hal baru yang menarik. Dan yang terakhir itu adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu kesenangan. Kalau kesenangan ini tentu saja kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk bermain, untuk tertawa. Kalau kita dalam sehari saja kita tidak bisa tertawa, bagaimana? Jadi di dalam hidup kebutuhan kesenangan itu sangat diperlukan sekali. Ya, di sini ada kuis Bapak Ibu lah. Silahkan di grup tadi ada sudah di share. Yang ada yang sudah? Bu Endang sudah? Ibu Muri sudah? Pak Takin sudah? 100. Ibu Muna 100. Ibu Sri Puri Tanita Hayu 100. Ibu Endang kan? Ibu Endang 75. Ibu banyak yang dapat 100, berarti di sini Bapak Ibu semua sudah paham tentang 5 kebutuhan dasar manusia tersebut. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Ibu Siti Maimunah. Baik. Oke Bapak Ibu, supaya semangat kalau ulun sambat selamat pagi. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Dalam pemahaman dan penerapan modul 1.4 budaya positif melanjutkan yang tadi. Saya ingin menyampaikan tentang teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ini tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini. Belum tahu. Oke. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai ini tadi beberapa sudah disampaikan Ibu Haja, seperti nilai saling menghormati, menghargai, sopan santun, disiplin. Nah, seperti
motivasi Bu Hembian ada di nomor berapa nih? Kira-kira? Motivasi saya untuk berhadir ke sini yang pertama untuk kalau menurut nomor di sini cenderungnya itu nomor 1 sih. Supaya ya untuk membantu lah, untuk menghindari supaya ya kita sama-sama nyaman. Tadi jawaban dari Pak Taki ternyata kesini untuk menghindari ketidaknyamanan ya, tidak nyamanan karena kawan-kawannya yang presentasi kada melihat ya. Terus lagi siapa nih yang mau mengumpulkan pendapat? Mas Adi ya? Bapak-bapak aja kita panggil ya, Mas Adi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Motivasi dulu datang ke sini tadi mungkin di nomor 2 mendapatkan imbalan berupa ibaratnya ilmu lah mantap, luar biasa. dan penghargaan berupa hasil. Dapat sertifikat ya? Dan itu aja. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Adakah nih yang motivasinya ke sini di nomor 3? Mungkin ada Ibu Endang. Oke, silakan Ibu Endang. Terus terang ulun agak lupa juga tentang ilmu ini, sudah jadi ulun melakukan untuk belajar kembali supaya ingat dan bisa melaksanakan mumpung kita hendak ke tahun ajaran baru. Nah, jadi mengingat kembali dengan cara belajar kembali apa-apa yang harus kita belajar tentang disiplin positif itu aja Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas jawaban yang jujur tadi. Nah, ternyata motivasi-motivasi tadi ada yang merupakan motivasi eksternal dan internal. Yang nomor 1 dan 2 itu adalah motivasi eksternal yang wajib atau kalau bisa kita hindari. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah merupakan motivasi internal. Seperti kata Ibu Endang tadi, Ibu Endang datang ke sini dengan niat tulus, dengan niat nilai-nilai yang beliau percaya, datang ke sini untuk belajar. Seperti itu. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, nih kira-kira posisi kita selama ini dengan murid-murid kita gimana nih kira-kira Bapak Ibu? Ada yang mau mengemukakan pendapat? Mungkin di mana terus kita mau konsekuensi atau kita melakukan restitusi? Oh iya, Ibu Ita, silakan Ibu Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kesempatannya. Untuk saat ini kita berada di posisi restitusi dan konsekuensi. Karena restitusi itu adalah mencari jalan keluar bagi masalah siswa. Dan konsekuensi itu adalah bukan hukuman ya. Konsekuensi yang sudah disepakati kalau melanggar apa yang diberikan kepada siswa tersebut. Itu menurut saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih Ibu Ipa. Iya, benar sekali. Alhamdulillah di sekolah kita telah menerapkan konsekuensi ya Bapak Ibu. Kita telah mengubah peraturan kelas atau peraturan sekolah menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, ini tadi kalau hukuman pasti adalah sesuatu yang menyakitkan. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi dan restitusi merupakan pilihan. Hukuman itu membuat tidak nyaman kepada peserta didik. Lalu peserta didik akan menjadi korban. Murid akan tersakiti, sedangkan konsekuensi masih membuat tidak nyaman jangka waktu pendek. Terus kalau restitusi kita bisa menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Ya ini pada hukuman kita tidak bisa memecahkan masalah, sedangkan pada konsekuensi ini hanya bertahan sebentar. Seperti itu. Lalu restitusi masalah terpecahkan dan murid dapat bertanggung jawab
untuk perilakunya. Nah, di contohnya kata-kata hukuman tadi, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, ini terus lagi netral, konsekuensi, lakukan apa saya katakan. Terus yang berbentuk positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Seperti itu contohnya. Nah ini ulun ada kuis sedikit, kita jawab bersama. Kira-kira tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini apa nih? Oke, simpan dulu ya. Terus lagi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari, tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman. Oke. Kehilangan 10 menit jam istirahat. Apa ini? Konsekuensi. Oke, kita buka kunci jawabannya. Nah, benar sekali Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu sudah bisa membedakan hukuman atau konsekuensi. Oke, selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Setelah ini ada video, silakan Bu Hanpian simak video pertama. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke 18 ya Bu? Kenapa? Kamu kan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Baik, kira-kira ini posisinya sebagai apa Bapak Ibu? Penghukum, iya. Ditandai dengan ciri-cirinya apa nih? Ada yang mau jawab? Apa nih? Ada yang mau jawab? Bu Rehma, Kak, Bu Rehma. Apa itu Bu? Tadi ada kata-kata awas kamu. Nah, apalagi tadi lah. Nah, dasar kamu. Nah, apalagi tadi yuk. Tadi yang lebih ke hukuman itu langsung diberikan perintah, langsung lari 5 kali. Nah itu langsung hukuman langsung lah. Terima kasih jawabannya Bapak Ibu, benar sekali. Tadi sebagai penghukum ditandai dengan ada kata-kata yang menghardik siswa ya, menghardik siswa, lalu memberikan hukuman kepada siswa. Siswanya merasa sangat sedih ya dan kesal tentunya. Next. Berarti tadi hukuman verbal lawan fisik. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu ajak ke sekolah tidak absen. Kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Maaf Bu. Maaf sekali.
Ya, baik. Kira-kira nih posisi apa ini? Ibu Ipi mau coba jawab? Membuat merasa bersalah. Kenapa? Tadi kata ibunya bilang kamu mau ya ibu dimarahin kepala sekolah lagi. Terletak pada posisi kontrol guru yang membuat merasa bersalah. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Ipi, dia benar sekali. Video tadi merupakan posisi pembuat merasa bersalah. Tadi ditandai dengan gurunya memelas-melas lawan siswanya ya, seperti itu. Lalu siswanya jadi merasa bersalah, rancang benar meminta maaf. Nah, simak lagi. Kamu ini ada-ada saja. Ya, kira-kira di posisi mana ini Bapak Ibu? Ayo Pi ya, Pi. Melihat dari videonya terlihat sebagai teman. Jadi siswa dan guru tidak merasa adanya intimidasi perbedaan. Jadi siswa dapat curhat tanpa ada beban. Jadi tidak ada sungkan antara siswa dan guru. Dalam persepsi siswa lebih terbuka. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ipi ya, benar sekali tadi sebagai teman ya Bapak Ibu, karena terlihat guru dan siswanya sama-sama akrab seperti itu. Video keempat. Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ya, di posisi apa tadi jadi pemantau? Karena ibunya tadi ya memantau, mengawasi, apa tadi kata-katanya? Ada konsekuensinya juga tadi. Yang pasti memantau lah si siswa itu supaya kada terlambat lagi dan ada konsekuensi yang harus dijalankan. Iya, itu tadilah posisi pemantau, ditandai dengan tadi gurunya mengingatkan dengan konsekuensi apa yang dihadapi murid nantinya. Oke, video terakhir. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi selamat bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi apa ini? Manajerial. Manajer, ya. Ditandai dengan apa bedanya dengan pemantau tadi, Bapak Ibu? Kalau manajer itu tadi dia mencoba memanajemen diri sendiri supaya kada terlambat lagi dengan mengatur ya jam, alarm dan sebagainya. Selamat pagi, Naren. Nah, itu tadi bedanya dengan pemantau tadi. Kalau pemantau lebih mengingatkan ke konsekuensi
Update gamenya 74240096. Nah, Ibu Uri sudah bergabung, Ibu Ida. Tampilkan hasilnya. Kita lihat hasilnya. Yeay, ya ini. Wah, iya, Ibu Endang benar semua. Ibu Ida benar semua. Ibu Uri salah satu ya. Wah, ini siapa nih? Mama ini siapa nih? Mama ini. Ibu Rahima. Bapak Ibu. Sudah, oke. Baik, ya, itu tadi dari Ulun. Semoga pian-pian dapat memahami materi yang Ulun sampaikan. Ya, ini terakhir, posisi yang perlu kita hindari yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, lalu sebagai pemantau. Dan posisi yang harus kita mulai coba adalah posisi sebagai manajer. Ya, sekian dari Ulun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, Ulun melanjutkan kegiatan diseminasi dari Ulun Ida Mahdalina CGP Angkatan 10 Kabupaten Baritokuala. Jadi materi yang akan Ulun sebarkan pemahamannya yaitu mengenai materi keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Untuk pertama yaitu materi keyakinan kelas. Jadi biasanya kalau di kelas wanti-wantinya biasanya apa ya, selain yang ribut atau misalnya ada keperluan atau izin ke apa namanya ke toilet itu bisa minta izin dulu, bisa mengacungkan tangan terus keperluannya apa gitu. Nah, gini. Dari wanti-wanti tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian di sini menamakannya itu apa? Peraturan kah? Peraturan kelas kah? Peraturan sekolah atau keyakinan kelas, keyakinan sekolah atau bahkan kesepakatan misalnya. Nah, pian beri nama apa itu? Piannya wanti-wanti tadi. Kesepakatan kelas. Kalau Bapak Ibu yang lain kesepakatan. Nah, gini. Next. Bagus menamakan itu apa? Nah, bermula dari peraturan. Segala peraturan, baik itu yang ada di lingkup kelas atau yang lebih luas di peraturan sekolah, tujuannya apa sih? Nah, tujuannya yaitu pasti untuk menciptakan budaya positif. Nah, peraturan kelas itu sebenarnya sebaiknya kita kembangkan menjadi keyakinan kelas. Sesuatu yang kita yakini sama-sama, sesuatu yang kita sepakati bersama. Nanti akan tercipta sebuah lingkungan yang positif. Artinya lingkungan yang bersih, lingkungan yang nyaman, kemudian tercipta pula iklim positif. Iklim itu seperti suasana aman, suasana yang menyenangkan, suasana yang merasa kita semua merasa gembira. Maka terciptalah budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan kita akan sampai ke level budaya positif. Mengapa peraturan kelas harus dikembangkan menjadi keyakinan kelas? Ya, sebelum kita sama-sama dapat menjawab itu, mari kita jawab dahulu. Ada dua pertanyaan di layar. Yang pertama, ada sebuah kalimat. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau kendaraan bermotor? Kira-kira untuk apa? Bapak Ibu bisa menjawab? Untuk apa kita memakai helm, Bu? Untuk diri sendiri aja berarti. Iya. Berarti iya. Supaya melindungi diri. Melindungi iya. diri.
keselamatan yang kita yakini semua secara universal, secara umum bahwa helm akan melindungi kepala kita, akan memberikan keselamatan kepada kita. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mengapa kita memiliki peraturan di sekolah tentang larangan merokok? Apa kita memiliki peraturan di sekolah tentang larangan merokok? Mungkin karena disiplin. Tadi sudah dijawab Pak Jainal, karena tidak pantas. Yang kedua mungkin karena kesehatan. Ya, karena itu pencemaran udara asapnya. Dan yang merokok itu tidak sehat, bisa paru-paru itu bisa menyebabkan jantung. Jadi kita semua meyakini, tertanam ya dalam mindset kita, kalau rokok itu bagi siswa bila dilakukan merokok di sekolah atau di kelas, maka itu melanggar tata tertib. Ya, satu melanggar tata tertib. Yang kedua itu dapat merusak kesehatan. Ya, nah keyakinan kita yang berlaku secara umum ini tertuang dalam nilai-nilai kebajikan yang ada dalam kehidupan kita. Berikut ada berbagai macam nilai-nilai kebajikannya yang mestinya kita yakini. Silakan Bapak Ibu bisa membaca. Ada peduli, ada rajin, ada integritas, ada rasa hormat, dan seterusnya. Kalau tertanam sudah dalam diri siswa sebuah keyakinan untuk menciptakan nilai kebajikan, maka dalam bersikap, dalam bertingkah laku itu bermula dari dalam dirinya, dari intrinsik, dari unsur intrinsiknya. Kalau dia yakin kalau melakukan ini salah, maka nilai kebajikan yang dilanggar ini, maka dia sudah yakin, maka insya Allah mereka akan lebih teratur dalam hidupnya. Kalau hanya sekadar mereka ingin mematuhi peraturan saja, peraturan itu kan berlaku biasanya itu sudah jadi kesepakatan umum, kesepakatan yang biasa ditempel di dinding, itu kurang bermakna bagi mereka. Sedangkan kalau keyakinan itu yang berasal dari diri mereka sendiri. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Dia lebih rinci, pola kalimatnya lebih rinci, lebih detail, lebih nyata. Nah, kedua yaitu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nah, berbeda dengan peraturan. Peraturan biasanya ada dilarang merokok, dilarang membuang sampah sembarangan. Kalau keyakinan kelas, kita buat redaksi kalimat pola positif. Misalnya, dilarang membuang sampah. Kita rubah menjadi kalimat positif menjadi buanglah sampah ke tempat. Contoh keyakinan kelas yang pertama, taat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, artinya kalau jam mengaji, jamnya beribadah, sholat, maka semuanya. Nah, itu kan pola kalimatnya positif. Ajar kita bisa membentuk keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Ya. Materi kedua yaitu segitiga restitusi. Sebenarnya materi ini BK banget. Sebenarnya bagaimana cara pemecahan masalah di sekolah dengan langkah terbaik. Langkah terbaik tidak memojokkan siswa, tidak menyalahkan siswa. Nah, ada langkah-langkah, ada tahapannya. Kegiatan restitusi ini pada saat siswa yang berbuat salah tadi kita lakukan tahapan pemecahan masalahnya, saat dia kembali ke teman-temannya dia tidak malu. Ada tahapan-tahapannya. Pertama itu menstabilkan identitas. Nah, pada tahapan ini kita sebagai guru mendorong siswa untuk berefleksi bahwa tindakannya salah. Nah, ada contoh-contoh responnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Dengan kalimat itu anak itu tidak terpojok. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ini upaya untuk membantu siswa mengidentifikasi kebutuhan dasar yang mendasari mereka melakukan kesalahan. Nah, seperti apa? Nah, pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan semua ini. Kenapa nak? Apa alasan pian melakukan ini? Kemudian menanyakan keyakinan, mengajak siswa menemukan cara untuk berperilaku lebih baik dan tidak melanggar tata tertib sekolah, ditandai dengan kalimat contoh seperti ini. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal?
ideal atau kamu mau jadi orang seperti apa? Atau ada praktik segitiga resolusi yang telah ulun lakukan. Nah, ada videonya, silahkan Bapak Ibu tonton. Kalimat kata ulun, semua siswa tidak ada yang sempurna. Kita semua tidak ada yang sempurna. Jadi kan dia merasa tidak terpojok nih. Nah, kemudian ada validasi tindakan yang salah. Kata ulun, apa sih alasannya Hayatun melakukan perbuatan mencontek? Nah, dia cerita di sana alasannya, dia menanyakan keyakinan. Nah, kata ulun, Hayatun kira-kira kalau mau ulangan nanti Hayatun akan apa yang dilakukan? Nah, kata dia, saya akan belajar lebih giat. Kemudian ulun kuatkan lagi, kata ulun, pasti semua guru akan senang jika Hayatun mau melakukan itu, mau bertanya tentang pelajaran yang Hayatun tidak kuasai. Nah, seperti itu. Kasus ulun mau Bapak Ibu dapat bertindak sebagai guru dan bertindak sebagai murid. Kamu tahu kenapa Ibu panggil sekarang? Iya Bu, kenapa coba? Saya tidak mengerjakan tiket Bu, malah tadi saya tinggalkan ke warung makan sebentar. Perut saya lapar Bu, jadi saya inisiatif ingin makan dulu gitu. Hindi itu yang kamu kerjakan itu semua orang pasti pernah merasa bosan, capek, tidak mengerjakan tugas itu benar. Itu semua orang bisa melakukan seperti itu. Nah, tapi kan kalau alasannya hanya lapar, menurut Ibu, Hindi harusnya bagaimana supaya kerjanya selesai, laparnya juga hilang. Nah, menurut Hindi gimana? Ya, seharusnya saya membantu teman-teman lain yang piket untuk mengerjakannya dulu Bu. Teman-teman keinginan kelas kita apa? Yang terkait dengan kebersihan kelas? Ya harus mengerjakan piket dulu Bu. Bagian harus ada ya, tanggung jawabnya. Menurut Hindi itu harus dilaksanakan kan? Iya, harus dilaksanakan. Iya. Oke, bisa ya. Insyaallah Bu. Ya Allah, terima kasih. Ya, mudah-mudahan Hindi besok bisa lebih rajin lagi daripada ini. Iya Bu, siap Bu. Praktik segitiga resolusi ini, makanya kata ulun ini sebenarnya baik banget cara pemecahan masalahnya. Mudah-mudahan dapat terlaksana di sekolah kita. Kan ada redaksi kalimat baik, kalimat positif dari kita yang semestinya kita ucapkan, yang semestinya kita katakan kepada anak agar anak tidak merasa terpojok. Jadi masalahnya clear, solusinya dapat. Semoga dengan praktik ini dapat kita lakukan di sekolah, bukan hanya guru BK, tetapi juga semua warga sekolah. Sampai di sini penyebaran pemahaman materi dari ulun mohon izin, mohon umpan balik dari rekan baik dari guru penggerak senior maupun dari rekan-rekan dewan guru dan staf yang lain. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuk di Zoom Mbak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk melakukan refleksi bagi kegiatan kita hari ini. Secara umum dari ibu-ibu CGP, yaitu Ibu Hajiah Desi Biliani, Ibu Siti Maimunah, dan Ibu Ida Madana, itu sudah luar biasa bagus menurut saya. Karena ya alhamdulillah, karena bukan hanya materi pelajaran yang diberikan kepada Bapak Ibu, pembebasan ini juga dilengkapi dengan contoh-contoh dan penerapannya sehingga menurut saya itu paling tidak 80% Bapak Ibu sudah menguasai dan memahami. Hanya mungkin untuk lebih moderasi atau lebih lancar mungkin bisa langsung latihan ke siswa. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas pengimbasan
pengimbasan atau penyebaran pemahaman tentang disiplin positif bagi kita semua. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan, walaupun saya yakin belum bisa 100%, tetapi paling kita ada berusaha untuk mengubah paradigma pola berpikir kita dari sang penghukum menjadi manajeri. Terima kasih. Ada lagi kah Bapak Ibu? Terima kasih. Tadi saya sudah banyak mendengar dari guru CGP mengenai budaya positif tadi. Itu ada kata-kata yang bagus-bagus tadi. Nah itu alangkah indahnya kata-kata yang bagus itu kita buat dan kita tempelkan di sepanjang koridor kita ini. Bergantung. Nah, jadi semuanya itu ada. Nah, ini adalah tugas kita semua. Artinya ketika anak kita sudah masuk ke ruangan ke sekolah, itu sudah ada kata-kata indah yang tertera di sana yang selalu mengingatkan. Ya. Berarti seperti yang Ulun sampaikan tadi, kita harus berusaha sebagai manajer pula, jangan sebagai penghukum seperti itu. Ya baik, terima kasih. Kita sampai di penghujung kegiatan. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang masih bertahan di ruangan ini. Minta rela, mohon maaf jika terdapat mungkin banyak salah-salah kata, salah-salah laku dari kami. Kami di sini bukan untuk menggurui, bukan sebagai yang serba tahu. Kami juga masih tahap belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari sama-sama hari ini dapat bermanfaat untuk praktik kita menuju budaya positif di sekolah kita. Ya, ulun akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kegiatan penerapan budaya positif yang telah saya lakukan di sekolah adalah membuat keyakinan kelas bersama murid-murid. Selanjutnya, saya telah melakukan praktik segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah bersama murid saya. Terima kasih. Salam guru penggerak.